واحد اثنين ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla pada hari ini. Kita bersama-sama mempelajari dinul Islam, agama kita. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini tercatat di sisi Allah sebagai amalan soleh yang kita lakukan. Amin. Dan mudah-mudahan ini merupakan salah satu di antara tanda kebaikan yang Allah inginkan atas diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, kepada kecintaan kita Nabiullah Muhammad ibn Abdullah dan kepada keluarga beliau serta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Baik, ikhwani fillah, akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang saya utarakan kepada Abu Wahyu ya, bahwa insyaallah kita pekan ini dan seterusnya sampai menjelang bulan Ramadan kita akan ngaji kitab fikih sunnah ya, pembahasan kitab Siyam sebagai bentuk murajaah ya, karena sebentar lagi Ramadan akan tiba ya, sehingga perlu kiranya kita untuk mempelajari, mengingat kembali tentang fikih Siyam ya. Dan kita ambilkan saja langsung dari kitab Fiqh Sunnah, yang mana ini merupakan kitab yang kita pelajari setiap 2 pekan sekali ya, jadi supaya nanti pas bagian puasa kalau kita sudah sampai pada kitab Siyam sudah kita baca gitu kan. Jadi nanti kalau sudah selesai ya kita balik lagi ke kitabus shalah. Sudah ketemu antum? Kitabus Siyam. Sudah? Sudah. Abu Ayu? Belum. Cepat. Asbir ya akhi. Iya, ditunggu sama. Habis kitabuz zakah. Itu satu kitab Abu Ayu? Enggak, 3 kitab. Dia di jilid pertama masih. Jilid pertama. Kalau di anak 3 jilid, yang mujallid awal Ini kan bab zakat terus. agak di akhir-akhir. Terus ini zakat fitr. Ini zakat fitr, zakat biasa, bab zakat. Itu diobori karo apa? Menang aduh ki wong ngomong bae lah. Ini zakatul fitr. Kepriwe rasanya kan cepat-cepat. Lanjut, Sir. 498 kalau kitab yang anak pegang. Ini 385. Cetakan dari Ibnu Katsir, kalau punya anak itu halaman 498. Sudah? Tayyib. Ya. Ya, jadi kita masuk saja kepada pembahasan tentang saum atau tentang Siyam. Di sini disebutkan oleh beliau as-siyam ya. As-siyamu yutlaqu 'alal imsak. Jadi kalimat siyam itu digunakan artinya sebenarnya secara bahasa ini imsak. Imsak itu menahan.
Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, inni nadartu lirrahmani sauma. Ya. Ini nadartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernadar kepada Allah, kepada Ar-Rahman sauma. Sauma di sini maksudnya adalah imsakan anil kalam. Ya. Menahan diri dari berbicara. Jadi Maryam ini ya, bernadar untuk tidak berbicara. Ya, bernadar untuk tidak berbicara. Imsakan di sini as-saum di sini adalah imsakan anil kalam. Jadi ini makna as-siyam secara bahasa. Wal maqsudu bihi huna al-imsaku anil muftirat. Ya, maksudnya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari disertai dengan niat. Ya, niat untuk menahan diri dari membatalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini secara istilah. Ya, jadi beliau sebutkan apa di sini? Ta'rif, ya, definisi puasa atau saum atau siam secara bahasa maupun secara istilah. Istilah yaitu tadi al-imsaku, ya tadi dari situ bisa kita ambil pelajaran atau bisa kita artikan al-imsak di sini adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari kapan? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan ini harus disertai dengan niat. Ya, niat untuk beribadah, ya, niat untuk berpuasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau sekedar menahan diri saja tapi tidak dimaksudkan untuk beribadah, ya puasa, maka ini tidak dihitung sebagai ibadah puasa. Karena ada orang-orang seperti itu, ya, misalnya diet atau misalnya orang yang harus melakukan operasi atau semacam check up, ya diharuskan berpuasa juga, ya tergantung kapan dia mengalami jenis check up yang harus dia lakukan, puasanya bisa jadi lama, ya. Nah ini tidak dihitung sebagai ibadah puasa, ya. Taib. Kemudian keutamaan puasa secara umum, ya fadluhu. Jadi beliau sebutkan setelah itu adalah keutamaan puasa secara umum. Nanti ada keutamaan puasa Ramadan khusus di pasal yang lain. Di sini beliau sebutkan beberapa hadis, ya, di antaranya yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla kullu amal ibni Adam lahu illa shiyam. Semua amalan anak Adam itu untuk dia kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untuk aku. Ya, ibadah puasa itu untuk aku. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan memberikan balasan atau ganjaran, ya, dengannya. Taib. Kemudian wasiyamu junnah. Puasa itu perisai. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ وَلَا يَجْهَلْ. Maka jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka jangan yarfuth. Yarfuth itu berkata yang kotor, ya, perkataan yang kotor. Wala yaskhab, ya, jangan juga melakukan teriak-teriak. Yaskhab itu berteriak-teriak. Ya, kemudian wala yajhal, dan jangan juga melakukan perkara yang bodoh, ya. Taib. Kemudian fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun. Jadi kalau ada orang yang mau menghardik atau memaki atau mau membunuh atau memerangi dia, maka hendaknya dia mengatakan saya berpuasa. Marratain, inni shaimun, inni shaimun. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la khulufu fammi
fami shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil misk. Ya, demi jiwa Muhammad, demi zat yang mana jiwa Muhammad berada di tangannya, ya, la khuluf. Khuluf itu bau mulut. Ya, bau mulutnya orang yang berpuasa, ya, khulufu fami shaim, itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat daripada baunya misik. Ya, lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat daripada baunya misik. Nah, ini diambil oleh Syafi'iyah. Dari sini maka dimakruhkan untuk melakukan siwak supaya bau mulut itu tidak hilang. Ya. Baik. Kemudian walis shaimi farhatani yafrahuhuma. Orang yang berpuasa itu memiliki atau mempunyai dua kebahagiaan, dua kegembiraan yang mana dia bergembira dengan itu. Idza aftara fariha bi fitrihi. Ketika dia berbuka, dia bergembira dengan berbukanya dia. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Ketika dia nanti bertemu dengan Rabb-nya, maka dia bergembira dengan puasa yang dia lakukan dahulu. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i. Ya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i. Ya, jadi sini ada beberapa keutamaan ya. Di antaranya orang yang berpuasa itu dia langsung diberikan pahalanya oleh Allah SWT. Ya, itu ibadah yang khusus bagi Allah, karena ibadah puasa itu biarpun sendiri orang itu tetap berusaha untuk dia nggak membatalkan puasa walaupun nggak dilihat orang. Jadi benar-benar ibadah yang kalau betul dia berpuasa maka dia akan ibadah itu benar-benar karena Allah SWT. Makanya Allah SWT ya mengganjari itu langsung. Ya. Kemudian juga bau mulutnya. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada misik. Ya, kemudian juga orang yang berpuasa ini mendapatkan dua kebahagiaan atau kegembiraan. Hadis yang kedua, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Dawud. As-siyamu junnah fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wa la yajhal fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun marratain. Ini sama dengan yang tadi ya, hadis yang sebelumnya. Walladhi nafsi Muhammadin biyadihi la khulufu fami sha'im atyabu indallahi min rihil misk yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyrati amthaliha. Nah, jadi bagian yang tambahan di sini apa? Orang yang berpuasa itu yatruku ta'amahu, meninggalkan makanan dan minumannya dan syahwatnya. Ya, jadi orang yang berpuasa itu tidak makan, tidak minum dan bahkan tidak mengikuti syahwatnya. Ya, karena apa? Min ajli, demi aku atau karena aku. Makanya asyamu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku akan memberikan ganjaran ya dengan puasa itu. Wal hasanatu bi asyrati amthaliha, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali semisalnya. Ya. Kemudian hadis yang ketiga, an Abdullah bin Amr anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'anu syafi'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an itu pemberi syafaat kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa nanti akan berkata, ay rabbi mana'tuhu at-ta'am, ya, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar fashaffi'ni fihi. Jadi puasa nanti akan berkata, wahai Rabbku, aku menghalangi dia dari makanan dan syahwatnya pada waktu siang hari, fashaffi'ni fihi, maka izinkanlah aku memberikan syafaat ya kepada si orang tadi yang berpuasa. Wa yaqulul Qur'an, Al-Qur'an akan berkata, mana'tuhu an-nauma bil-lail, aku menghalangi dia dari tidur pada waktu malam, fashaffi'ni fihi, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Fayyushaffa'ani,
fayushaffa'ani, maka kemudian puasa dan Al-Quran diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Ya, jadi puasa termasuk bisa memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Taib. Rawahu Ahmad bi sanadin sahih. Riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kemudian keutamaan yang keempat disebutkan dalam hadis Abi Umamah, qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu murni bi'amalin yudkhiluni al-jannata. Aku mendatangi Rasulullah, kemudian aku berkata kepada beliau, perintahkan kepadaku sebuah amalan yang akan memasukkan aku ke dalam surga. Qala alaika bis-shaumi fa innahu la idla lahu. Kata Rasulullah, ya, wajib atasmu berpuasa. Ya, karena puasa ini tidak ada bandingannya. Puasa ini tidak ada bandingannya. Tsumma ataituhu tsaniyah. Kemudian aku datangi lagi beliau untuk kedua kalinya. Kemudian beliau mengatakan alaika bisyam, ya, alaika bisyam, sama, ya. Puasalah kamu, ya, puasalah kamu. Taib. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasai, Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Hakim. Kemudian yang kelima, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yasumu 'abdun yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidzalika al-yawm an-nar an wajhihi 70 kharifan. Ya, tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah kecuali Allah akan menjauhkan pada hari itu dia dari neraka, dari wajahnya dari neraka. Allah jauhkan wajah orang ini dari neraka pada hari itu, ya, sejauh 70 sab'ina kharifan, 70 musim apa? Musim gugur, ya, kharif. Musim semi. Kharif musim apa, Abdullah? Hah? Musim semi apa? Saif kan musim dingin, ya. Syita, musim panas, afwan. Syita musim dingin. Kharif musim apa ini? Rabi' semi, ya, Rabi' semi. Kharif musim gugur. Ya, jadi 70 musim gugur itu 70 tahun dijauhkan wajahnya dari neraka, ya, selama 70 tahun. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Ya. Kemudian hadis Sahal bin Sa'ad, "Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lil jannah baban." Nanti di surga itu ada satu pintu. Yuqalu lahu ar-rayyan, namanya ar-rayyan, pintu rayyan. Yuqalu yaumal qiyamah aina as-saimun. Nanti pada hari kiamat itu pintu berkata, mana orang-orang yang berpuasa? Fa'idha dakhala akhiruhum ughliqa dhalikal bab. Ketika semua orang yang ahli puasa sudah masuk melalui pintu itu, ya, pintu rayyan, sudah masuk dalam surga melalui pintu rayyan, maka pintu itu akan ditutup selamanya. Nggak ada lagi yang masuk lewat pintu rayyan. Ya, jadi ini khusus, pintu khusus bagi ahli puasa, orang yang ahli puasa. Taib. Sekarang masuk kepada fasal berikutnya tentang pembagian puasa. Aqsamuhu as-siyamu qisman. Puasa itu ada dua macam, ada fardhun, ada tatawwu'. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Yang fardu, ya, itu dibagi tiga. Ada saum Ramadan, ada saum kafarat, ada saum nadar. Ya, tiga macam puasa wajib. Ramadan, kafarat, dan nadar. Taib. Adapun kata beliau wal kalamu huna yunhasaru fi shaumi Ramadan. Adapun dalam pembahasan kitab Al-Siyam di sini adalah siyamu Ramadan. Adapun dan juga siyam tatawwu, ya, puasa sunnah. Amma baqiyatul aqsam fata'ti fi mawadhi'iha. Adapun bagian yang dua kafarat dan nazar itu ada pembahasannya tersendiri pada tempat yang di mana itu dibahas, ya, tidak masuk ke dalam kitab Siyam. Taib, beliau masuk pada shaum Ramadan sekarang. Hukumnya, shaum Ramadan wajibun bil kitab wa sunnah wal ijma'.
Ya, puasa Ramadan itu wajib hukumnya baik dalam Quran, Sunnah maupun ijma. Ya, ini wajibnya benar-benar apa? Ma'lumun minad din bid-darurah. Ma'lumun minad din bid-darurah. Perkara yang diketahui dari agama ini. Ya, bid-darurah. Ya, nggak ada orang nggak tahu kalau puasa Ramadan tuh nggak wajib. Mau anak kecil pun tahu. Ya, apalagi dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, kalau jadi nanti orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, maka dia keluar dari Islam, murtad. Tayyib, fa'amal kitab, faqala Allah Ta'ala, dalilnya dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ini udah hafal kita ayat ini, ya. Udah hafal setiap puasa. Para ulama, para ustadz, khatib, dan lain sebagainya selalu mengingatkan akan ayat ini. Kemudian juga Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang mana diturunkan di dalam bulan itu Al-Quran. Hudal linnas, sebagai petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya, sebagai penjelas atau keterangan dari hidayah dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan falyasum, maka hendaknya dia berpuasa. Dari sini diperintahkan yang mendapati bulan Ramadan maka dia wajib untuk berpuasa. Adapun dari hadis adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu alla ilaha illallah, ya, persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian iqamus shalah, mendirikan salat, wa ita'uz zakat, menunaikan zakat, wa siyamu Ramadan, ini syahidnya. Wa siyamu Ramadan, ya, puasa Ramadan, wa hajjul bait, dan berhaji ke Baitullah. Wa fi hadis Talhah ibn Ubaidillah, kemudian hadis Talhah ibn Ubaidillah, anna rajulan sa'ala an-nabiyya faqala ya Rasulullah akhbirni amma faradallahu alayya minas siyam. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang Allah wajibkan, ya, dari puasa ini. Qala syahrul Ramadan, kata Rasulullah, bulan puasa Ramadan, bulan Ramadan itu yang wajib. Qala hal alayya ghairuhu, apakah ada yang lain selain itu? Qala la illa an tatawwa, ya, kata Rasulullah, tidak ada, ya udah itu saja, bulan Ramadan itu yang wajib, kecuali yang lain itu adalah puasa sunnah. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Said Sabiq rahimahullah mengatakan, wa ajma'atil ummah ala wujubi siyami Ramadan. Umat ini, umat Islam, dari awamnya, ya yang dipakai tentunya adalah maksudnya para ulama, ya, itu sepakat akan wajibnya siyam Ramadan. Wa annahu ahadu arkanil Islam, bahwasanya dia adalah salah satu di antara rukun Islam yang 5. Allati ulimat minad dini bid-darurah, yang diketahui perkara ini dari agama secara daruri. Daruri itu nggak perlu penelitian, ya, nggak perlu harus buka-buka dalil istimbat begini, nggak perlu. Semua orang tahu ini puasa Ramadan adalah puasa wajib dalam Islam. Sebagaimana zina itu haram, itu diketahui oleh semua orang. Khamr itu haram, diketahui semua orang, ya. Nah, wa anna munkirahu kafirun murtadun anil Islam. Yang mengingkarinya kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Wa kanat fardiyatuhu yaumal itsnin. Nah, ini tentang kapan diwajibkannya, itu pada hari Senin.
ya hari kedua dari bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ya, jadi dingin untuk Abu Ayu, Abdullah, AC-nya. Mungkin 25 atau 24 naikkan. 20 aja. Ya. Senin tadi diulang hari Senin. Hari Senin tanggal kedua dari bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi hari Senin ya hari kedua dari bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban kan belum sebelum Ramadan. Jadi hari kedua. Hari itu hari Senin hari kedua Sya'ban dari tahun kedua Hijriah. Jadi sudah di Madinah. Ya. Iya, 2 Hijriah. Jadi tahun kedua Hijriah. Taib. Kemudian pasal berikutnya beliau sebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Kalau tadi yang di awal keutamaan puasa. Nah, ini khusus keutamaan di dalam bulan Ramadan dan keutamaan beramal di dalam bulan Ramadan. Beliau bawakan ada 5 hadis di sini yang menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama hadis Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ketika lama hadara Ramadan, ketika Ramadan sudah datang, kata beliau, qad ja'akum syahrun mubarakun. Ya, telah datang kepada kalian bulan yang barakah. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga akan dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka pun akan ditutup. Wa tughallu fihi asyayatin. Dan para syaitan akan dibelenggu, diikat di rantai. Fihi lailatun khairu min alfi syahr. Pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan dari malam itu, ya dia tidak mendapatkannya, itu saja, ya. Taib. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i dan Imam Al-Baihaqi. Kemudian hadis yang kedua, hadis Arfajah. Beliau berkata, kuntu inda Utbah ibn Farqat. Aku ada pada suatu hari atau suatu ketika aku berada di sisi Utbah ibn Farqat. Wa huwa yuhadithu an Ramadan, dan dia sedang berbicara tentang bulan Ramadan. Dia berkata, fadakhala alaina rajulun min ashabi Muhammadin. Maka kemudian tiba-tiba ya masuk seseorang sahabat, ya sahabatnya Rasulullah. Falamma ra'ahu Utbah habahu fasakata. Ya, ketika Utbah melihat sahabat Nabi tersebut, maka dia merasa segan gitu untuk bicara. Ini ihtiram ya kepada sahabat Nabi. Jadi ketika ada sahabat Nabi masuk, diam dia. Qala fahaddatsa an Ramadan. Maka kemudian sahabat Nabi ini mulai berbicara tentang puasa Ramadan. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi Ramadan tughlaqu abwabun nar wa tuftahu abwabul jannah. Jadi kata sahabat tadi, pintu-pintu neraka akan ditutup, pintu-pintu surga akan dibuka, wa tusaffadu fihi syayatin, dan para syaitan akan diikat, dibelenggu. Qala wa yunadi fihi malakun ya baghiyal khair abshir. Maka kemudian malaikat ya menyeru pada bulan itu, wahai para pencari kebaikan, abshir, bergembiralah kalian. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, wahai para pencari keburukan, aqsir, berhenti kalian dari berbuat keburukan. Hatta yang qadi Ramadan, sampai bulan Ramadan selesai. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, apa faedahnya tadi? Yang kedua, ya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup,
dan bahkan para syaitan pun dibelenggu, sehingga pada bulan itu orang mudah untuk berpuasa, untuk melakukan ibadah ya, yang biasanya tidak beribadah, ibadah-ibadah sunnah, bahkan pada bulan itu mereka memperbanyak melakukan ibadah sunnah ya. Dan juga ya beda aja gitu, kita merasa berbeda kan kalau masuk bulan Ramadan tuh beda gitu, suasananya beda, orang melakukan ibadah itu lebih mudah daripada hari-hari yang lain. Coba antum puasa di bulan yang lain, nggak seringan seperti puasa Ramadan gitu, semangatnya juga beda ya. Demikian karena setan-setan juga dibelenggu, diikat ya, tinggal setan yang ada pada diri kita saja, hawa nafsu kita yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan. Artinya nggak ada yang ngompor-ngompori gitu loh ya. Taib. Kemudian yang ketiga, dari Abu Hurairah hadisnya, dari bahwasanya Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima bainahuma idza jtunibatil kaba'ir. Ya, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu menghapuskan dosa-dosa atau kesalahan yang ada di antara keduanya selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Ya. Jadi dosa-dosa kecil itu dihapuskan. Antara Ramadan ke Ramadan, antara Jumat ke Jumat, antara sholat ke sholat. Taib. Yang keempat, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shoma Ramadan وعرف حدوده وتحفظ مما كان ينبغي أن يتحفظ منه كفر ما قبله. Barang siapa berpuasa Ramadan, mengetahui batasan-batasannya dan menjaga dirinya dari apa yang harus dia jaga pada bulan itu, maka dengan puasa itu akan menghapuskan apa dosa-dosa yang dia lakukan sebelumnya, sebelum puasa. Rawahu Ahmad wal Baihaqi dengan sanad yang jayyid. Kemudian yang kelima, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab ya. Ihtisab itu mengharapkan wajah Allah ya, ikhlas kepada Allah, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Rawahu Ahmad dan Ashabus Sunan. Taib. Kemudian pasal berikutnya, at-tarhib minal fitr fi Ramadan. Ancaman bagi berbuka puasa pada bulan Ramadan. Orang yang enggak puasa di bulan Ramadan. Dibawakan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ural islami wa qawaidud dini thalathah. Talinya Islam, qawaidnya agama ya. Ya intinya pokoknya agama itu 3. Yang alaihina ya ussisal Islam atau asasul Islam, yang mana pondasi keislaman dibangun di atas 3 ini. Man taraka wahidatan minhuna fahuwa biha kafirun halalud dam. Barang siapa yang meninggalkan satu di antara 3 ini, maka dia kafir dan halal darahnya. Murtad berarti ya. Pertama, syahadatu alla ilaha illallah, meninggalkan syahadat. Yang kedua, meninggalkan sholat ya, as-sholatul maktubah. Yang ketiga, shaum Ramadan, puasa Ramadan. Taib. Ini ancaman yang sangat keras ya. Beliau katakan kafir halalud dam, kafir halal darahnya. Ya? Zakat tidak kan? Enggak disebutkan oleh beliau di sini. Dalam hadis ini tidak. 3, syahadat, sholat, puasa. Syahadat jelas, meninggalkan syahadat ya nggak akan masuk dalam Islam. Adapun sholat khilaf bainal ulama, demikian juga saum. Ya. Sholat ada yang mengatakan keluar dari Islam, ada yang mengatakan tidak. Baik.
Tapi ala kulli hal hadis ini menunjukkan bahwa ancamannya berat, ya, ancamannya berat. Ya, sampai disebutkan kafir halalud dam. Kemudian yang kedua, hadis Abu Hurairah, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aftara yauman min Ramadan, barang siapa berbuka satu hari di bulan Ramadan fi ghairi rukhsah rakhasahallahu lahu lam yaqdi anhu siyamud dahr. Barang siapa berbuka satu hari pada bulan Ramadan tanpa ada rukhsah, keringanan, yang Allah berikan keringanan itu, maka puasa setahun tidak akan bisa menggantikan hari yang ditinggalkan. Jadi jangan enteng-enteng tinggalkan puasa Ramadan, apalagi bukan karena rukhsah atau kondisi uzur yang syar'i. Hati-hati. Kenapa? Puasa setahun aja nggak bisa gantikan puasa Ramadan satu hari yang dia tinggalkan tanpa ada uzur. Kalau ada uzur itu beda, bisa diqadha, ya. Tapi kalau nggak ada uzur, mau puasa setahun nggak akan bisa gantikan puasa Ramadan satu hari itu, ya. Karena apa? Ini wajib. Di luar bulan Ramadan udah beda. Ya, beda antara puasa di luar bulan Ramadan dengan di dalam bulan Ramadan, nggak sama. Makanya 1 tahun pun puasa nggak akan bisa mengqadha atau mengganti puasa yang dia tinggalkan itu. Wa in samahu, seandainya dia berpuasa dahr tadi, puasa setahun. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi. Wa qala Al-Bukhari, dan disebutkan juga dari Abu Hurairah dan hukumnya marfu. Man aftara, ya, hadis dari Abu Hurairah, ya, perkataan dari Abu Hurairah tapi hukumnya marfu. Dihukumi marfu, ya, karena tidak mungkin Abu Hurairah mengatakan ini dari pikirannya sendiri, dari pendapatnya sendiri, tapi ini adalah perkataan yang oleh Abu Hurairah dengar dari Rasulullah SAW. Man aftara yawman min Ramadan min ghairi udhrin wala marad lam yaqdihi shaumud dahr. Sama. Barang siapa yang berbuka satu hari dari bulan Ramadan tanpa ada uzur dan bukan karena sakit, maka tidak bisa puasa setahun pun menggantikan atau mengqadha puasa tersebut. Wa in shamahu, seandainya dia berpuasa setahun. Wa bihi qala Ibnu Mas'ud, demikian juga perkataan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, ya, orang-orang yang beriman mereka sepakat muqarrir, yakni maksudnya muqarrar, ya, sesuatu yang telah disepakati bahwasanya man taraka shauma Ramadan bila maradin annahu syarrun minaz zani wa mutminil khamri. Ya, jadi orang-orang yang beriman di zaman itu, ya, di zamannya Imam Az-Zahabi, bahkan sebelumnya, sebelum beliau tentunya, sudah ada muqarrar. Apa muqarrar itu? Sesuatu yang telah disepakati gitu. Iya, secara apa ya? Ya, sesuatu yang sudah diketahui oleh kaum muslimin, kaum mukminin, bahwasanya orang yang meninggalkan puasa Ramadan bukan karena sakit atau uzur syar'i itu, maka dia lebih buruk dari para pezina atau para peminum khamr. Orang meninggalkan puasa Ramadan sengaja tinggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur, tidak sakit, tidak safar, tidak yang lainnya, maka dia ini lebih buruk daripada pezina dan peminum khamr. Bal yasukuna fi islami, bahkan diragukan keislamannya. Ini orang Islam bukan sih? Ya, ragu kita dengan keislaman orang yang tidak puasa Ramadan. Karena di bulan itu semua amalan ibadah dimudahkan, apalagi puasa sangat dimudahkan, ya. Semua orang puasa, kok dia nggak puasa? Ragu kita, dia ini Islam bukan gitu. Ya. Dan itu fakta gitu. Kalau kita lihat bulan Ramadan ada orang makan, ragu kita, ini orang Islam bukan ini. Ya kan? Ya, sayangnya malah asap di Indonesia nih banyak, ya, banyak kita jumpai orang-orang tidak puasa Ramadan, bahkan terang-terangan menunjukkan dia tidak puasa. Na'udzubillah. Di zamannya Imam Az-Zahabi itu lebih buruk dari pezina dan peminum khamr. Ya, lebih buruk. Bahkan para kaum muslimin ketika itu menganggap dia itu zindik. Ya, zindik dan inhilal. Inhilal itu nggak punya moral.
hilal. Nggak ada moralnya gitu. Orang semua nggak makan, nggak minum, nggak ini, kok dia bisa-bisanya makan. Ya sama, kita juga lihat kok ini orang nggak ada empati atau apa istilahnya, kok enak aja makan, orang lagi puasa semua di sini dia makan, ngudut, apa, ngerokok, santai saja gitu kan. Naudzubillah, ini mantan. ya. Semoga kita tidak masuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi. Taib. Itu tentang penjelasan pasal ancaman bagi orang yang berbuka pada bulan Ramadan. Kemudian masuk kita kepada pembahasan tentang bagaimana menetapkan bulan Ramadan. Yathbutu syahrul Ramadan bi ru'yatil hilal. Bulan Ramadan itu ditetapkan dengan apa? Dengan ru'yah al-hilal, dengan melihat kepada hilal. Walau min wahidin adlin, walaupun yang melihat hilal itu satu orang yang adil, cukup. Au ikmali iddati Sya'ban, atau dengan apa? Menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Jadi ada dua cara. Pertama, lihat hilal dulu. Ya. Dan kalau ada satu orang yang adil, diterima persaksiannya, maka dia cukup untuk apa namanya? Dengan penglihatan dia terhadap hilal itu sudah cukup sehingga menjadi awal waktu berpuasa. Kalau tidak bisa melihat hilal, maka sempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dasarnya yang pertama hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala tara an-nasul hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasama wa amara an-nasa bi siyamihi. Rawahu Abu Daud wal Hakim Ibnu Hibban wa sahhahahu. Ya, manusia atau orang-orang pada waktu itu berusaha melihat hilal, mencari hilal. Kemudian aku mengkhabarkan kepada Rasulullah bahwasanya aku telah melihat hilal. Maka kemudian Rasulullah berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Kemudian hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Yani masuk Syawal ya. Fa in humma alaikum, nah ini kalau misalnya tertutup hilal itu dari kalian, fa akmilu iddata Sya'ban 30 yauman. Maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Jelas saya kira ya. Jadi imma liwat hilal, atau kalau ghumma alaikum yang nggak bisa dilihat hilalnya, ya sudah, mudah saja, sempurnakan 30 hari hitungan bulan Sya'ban. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan wal amalu ala hadza inda aktsari ahli ilm. Ya, para ulama mengamalkan hadis-hadis tersebut. Qalu ya tuqbalu syahadatu rajulin wahidin fi siyam. Cukup persaksian satu orang yang adil ya tentang awal kita puasa. Wa bihi yaqulu Ibnu Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad. Ini juga pendapatnya Al-Imam Ibnu Mubarak, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wa qala An-Nawawi wa huwa al-ashah. Dan inilah yang pendapat yang ashah dalam mazhab Syafi'i. Karena Imam Nawawi adalah ulama muharrir dalam mazhab Syafi'i, ya, qaulnya dia mu'tamad dalam mazhab, dan beliau mengatakan ya yang ashah, yakni pendapat yang terkuat di dalam mazhab Syafi'i adalah bahwasanya cukup dengan satu orang saksi yang adil itu masuk bulan Ramadan, kalau dia melihat hilal kemudian diterima persaksinya sudah, maka kemudian ini sudah mencukupi. Amma hilalu Syawal fayathbutu bi ikmali iddati Ramadan 30 yauman. Adapun untuk hilal Syawal maka bisa ditetapkan dengan menyempurnakan hitungan bulan Ramadan 30 hari. Wala tuqbalu fihi syahadatul adl, dan tidak diterima persaksian satu orang yang adil ya inda amatil fuqaha, menurut kebanyakan para fuqaha. Maksudnya apa? Maksudnya kalau untuk hilal Syawal itu dibutuhkan 2 orang.
Kalau hilal Ramadan butuh satu orang saja karena kita ihtiyat untuk kehati-hatian. Ya, jadi satu orang melihat sudah cukup gitu. Adapun untuk keluar dari bulan Ramadan, artinya masuk kepada hilal Syawal, maka di sini dibutuhkan 2 orang saksi. Ya, tidak cukup satu, ya, jadi harus 2 orang saksi. Kalau tidak bisa dilihat ya sempurnakan juga bulan Ramadan menjadi 30 hari. Ya, para ulama mempersyaratkan untuk ya persaksian hilal dari bulan Syawal itu 2 orang. Wastaratu an yashhada ala ru'yatihi ithnani dhu adlin illa Abu Thawr, kecuali Imam Abu Thawr. Fa innahu lam yufarriq fi dhalika baina hilal Syawal wa hilal Ramadan. Imam Abu Thawr itu tidak membedakan antara hilal Syawal dengan hilal Ramadan. Sama saja kata beliau. Kalau hilal Ramadan itu dengan satu saksi, maka hilal Syawal pun cukup dengan 1 orang saksi yang adil sudah cukup. Wa qala yuqbalu fihi ma syahadatul wahid al-adl. Ya, maksudnya tadi diterima persaksian 1 orang yang adil, cukup gitu. Ya. Cukup ya. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang benar datang dari Allah SWT. Adapun kesalahan itu karena kebodohan saya pribadi, saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi yang terkait dengan bulan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu para syaitan. Namun pada prakteknya kemaksiatan bukan malah berkurang, dan apa itu bukan termasuk dari godaan syaitan, Ustaz? Ini dari hawa nafsu, dua-duanya ada, syaitan dan juga hawa nafsu kita sendiri. Amaratun mengajak kepada keburukan. Jadi seperti saya bilang tadi, para syaitan dibelenggu, ya hakiki dibelenggu oleh Allah SWT, sehingga mereka tidak bisa menggoda manusia. Namun manusia sendiri kan punya hawa nafsu. Ya, ini yang alangkah buruknya orang-orang pada bulan Ramadan tidak bisa menahan hawa nafsunya, sehingga dia kalah dengan hawa nafsunya, mempertuhankan hawa nafsunya dan jatuh mengikuti langkah-langkah syaitan, walaupun tanpa harus didorong-dorong, digoda oleh syaitan. Ya seperti itu Allah. Antum pulang dari Saudi